Di balik gemerlap stadion megah dan sorotan kamera televisi, ada sebuah kisah yang lahir dalam senyap. Kisah tentang peluh yang jatuh tanpa tepuk tangan, tentang latihan yang dijalani jauh dari kemewahan, dan tentang mimpi besar yang tumbuh di tengah keterbatasan. Kisah itu adalah perjalanan timnas futsal Indonesia menuju medali emas. Setelah menaklukkan tuan rumah Thailand dengan skor telak 1-6. Tak banyak yang membicarakan mereka di awal. Tak ada euforia besar, tak ada headline utama di media nasional. Anggaran mereka jauh dari kata ideal. Fasilitas terbatas, uji coba minim. Bahkan persiapan seringkali harus beradaptasi dengan kondisi seadanya. Namun justru dari situlah karakter tim ini ditempa, keras, disiplin, dan lapar akan pembuktian. Saat negara lain datang dengan status unggulan dan dukungan penuh, timnas futsal Indonesia datang dengan satu bekal utama, kerja keras dan keyakinan. Para pemain tahu, mereka tidak punya kemewahan untuk bersantai. Setiap latihan adalah ujian. Setiap pertandingan adalah kesempatan yang tak boleh disia-siakan. Puncaknya terjadi di tanah Thailand. Bermain melawan tuan rumah. Di hadapan ribuan pendukung yang memadati arena. Tekanan terasa berlipat ganda. Thailand dikenal sebagai raksasa futsal Asia Tenggara. Pengalaman, tradisi, dan fasilitas mereka berada satu tingkat di atas. Namun malam itu, sejarah menolak untuk berpihak pada status dan nama besar. Peluit awal berbunyi, dan sejak menit pertama Indonesia tampil tanpa rasa takut. Permainan cepat, pressing agresif, dan transisi yang rapi membuat Thailand kehilangan kendali. Satu demi satu gol tercipta, bukan dari keberuntungan, melainkan dari skema yang matang dan mental baja. Ketika papan skor menunjukkan 1-6, dunia seakan terdiam. Tuan rumah tertunduk, dan Indonesia berdiri tegak sebagai juara. Medali emas itu bukan sekadar kemenangan pertandingan. Ia adalah simbol perlawanan terhadap keterbatasan. Bukti bahwa prestasi tidak selalu lahir dari anggaran besar, tetapi dari manajemen yang tepat, komitmen yang jujur, dan semangat kolektif yang tak tergoyahkan. Ironisnya, di saat futsal berjuang dalam senyap dan pulang membawa emas, sepak bola Indonesia, dengan anggaran yang jauh lebih besar, sorotan media yang masif, dan ekspektasi publik yang tinggi, masih sering terjebak dalam siklus kekecewaan. Bukan untuk membandingkan secara merendahkan, tetapi untuk bercermin bahwa uang dan popularitas tidak otomatis melahirkan prestasi. Timnas futsal mengajarkan satu pelajaran penting, ketika sistem berjalan, fokus terjaga, dan ego dikesampingkan, hasil akan mengikuti. Mereka tidak sibuk mencari alasan, tidak larut dalam sorotan, dan tidak menjadikan keterbatasan sebagai penghalang. Mereka menjadikannya bahan bakar. Saat lagu kebangsaan berkumandang dan medali emas menggantung di leher para pemain, itu adalah kemenangan bagi mereka yang percaya pada proses. Bagi para atlet yang bekerja dalam diam. Bagi olahraga yang sering dipandang sebelah mata, namun justru mampu mengangkat nama bangsa dengan cara paling bermartabat. Dan dari perjalanan ini, satu hal menjadi jelas. Indonesia tidak kekurangan talenta. Yang sering kurang hanyalah keseriusan, konsistensi, dan keberanian untuk belajar dari mereka yang sudah membuktikan. Karena terkadang, prestasi terbesar lahir bukan dari panggung paling terang, melainkan dari tempat paling sunyi. Tempat kerja keras berbicara lebih lantang daripada sorotan kamera. Begitu juga dengan cabang-cabang olahraga lain. Minim anggaran tapi berprestasi dan diharapkan pemerintah memberikan penghargaan yang layak buat masa depan para pejuang olahraga. Sekian dan terima kasih. Salam NKRI harga mati. Dari Sabang hingga Merauke, ragam suku bangsa bersatu.